Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Inaya? Alhamdulillah sehat, baik. Baik ya Bu ya. Alhamdulillah saya juga baik. Bu Inaya, saya akan menjelaskan fokus pendampingan kali ini. Nah, fokus kita adalah refleksi hasil survei atau feedback, penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak, kemudian diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, diskusi hasil lokakarya kemarin tentang keterlaksanaan tahapan kerja yang sudah dibuat, kemudian tema pendampingan kali ini adalah implementasi dari pembelajaran yang berpihak kepada dari rangkaian pembelajaran kemarin selama 1 bulan, apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Inaya? Ya, selama 1 bulan terakhir kemarin, selain melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, saya sudah melakukan berbagi praktek juga Bu kepada rekan guru, kepala sekolah. Kemudian saya menerapkan budaya positif di sekolah saya. Memang di sekolah saya sudah ada budaya positif dari dulu, dan itu terus kami kembangkan, seperti menyambut siswa di depan gerbang, kami bersalaman, kadang-kala kami menanyakan sudah sarapan belum, tadi diantar siapa, seperti itu. Kemudian di kelas kami meminta anak-anak untuk menerapkan disiplin seperti baris sebelum masuk gitu Bu. Kemudian budaya positif lainnya, di sekolah saya ada tiap hari Jumat itu kami melakukan senam bersama. Ada senam bersama itu ya? Itu rutin kami lakukan dari kepala sekolah yang dulu sampai sekarang masih terlaksana. Banyak sekali sebenarnya Bu budaya positif di sekolah saya. Kemudian saya juga mempelajari mengenai menerapkan metode kerja itu. Kemudian ada pembuatan RPP diferensiasi, saya sudah berusaha membuat. Kemudian juga pembelajaran sosial emosional. Luar biasa sekali materi di pendidikan guru penggerak sekali. Iya Bu. Bagaimana? Sangat apa nih dampaknya ke murid itu memang Bagus sekali ya. Iya Bu, luar biasa. Luar biasa. Bu Inaya, apa tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Ya, untuk tindak lanjutnya ini saya sudah mengkomunikasikan mengenai visi ya Bu ya. Iya, visi kemarin gitu. Iya. Jadi kepala sekolah saya memang berharap nantinya ada pemantauan atau perbaikan visi di tahun selanjutnya ini Bu. Di ajaran baru ini? Iya, kami ingin melihat visi kami lagi dan menyesuaikan dengan kurikulum yang ada sekarang. Sekarang kan kurikulum merdeka nih Bu ya. Kami ingin, kemarin KS kepala sekolah saya menyampaikan visinya ingin menyisipkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin di tahun pelajaran depan ini kami ingin mengubah visi sedikit begitu, merevisi lagi menjadi yang lebih baik. Ternyata ada diskusi kemarin, pola pikir dari Bapak Kepala Sekolah menjadi berubah ya Bu ya. Kemudian kemarin saya juga lihat Bapak Ibu guru antusias sekali mengikuti diskusinya. Kemudian diskusinya juga sangat, menurut saya sangat-sangat bagus sekali, karena responnya dari Bapak Ibu guru yang lain itu sangat bagus. Dengan adanya perubahan visi ini, saya juga ingin perubahan nantinya dapat menjadikan sekolah Ibu Inaya menjadi yang lebih baik. Terima kasih Bu Inaya atas capaiannya yang sudah dicapai selama 1 bulan ini. Mungkin dari diri Bu Inaya, capaiannya yang dapat disampaikan apa Bu selama 1 bulan? Kalau saya sendiri ini lebih harus pandai. Saya mulai bisa mengatur waktu. Jadi manajemen waktu ya. Tugas saya sebagai guru memang kan banyak, apalagi saya memegang kelas 6 Bu. Jadi saya harus pandai-pandai untuk menyelesaikan tugas yang dari pendidikan guru penggerak, kemudian ada program dengan teman-teman.
dengan Bu Devi juga, dengan Bina juga. Nah itu saya sudah mulai terlatih Bu, jadi sedikit tidak keteteran lagi. Sekarang sudah mulai terbiasa dengan jadwal-jadwal yang baru ya Bu. Betul. Mungkin di awal-awal kemarin juga teman-teman ada yang sempat tanya ke saya, Bu ini bagaimana untuk tugasnya, karena yang di LMS itu adalah wewenang dari Bapak Edi, mungkin saya tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih luas ya Bu, karena saya selaku pengajar praktik itu hanya mendampingi panjenengan di pendampingan ketika di darat, istilahnya ketika di darat saja, ketika di udara, layanan udara itu adalah wewenangnya dari Bapak Edi. Nah, mungkin kalau konsultasi di LMS bisa ke Pak Edi, kalau untuk pendampingan bisa ke saya. Tapi kalau ada kendala yang mungkin kita bisa konsultasikan bersama, mungkin di kegiatan rupa kita bisa sharing-sharing ketika pendampingan seperti ini, mungkin menurut Pak Edi bagaimana kita bisa sharing bersama atau berkolaborasi dengan Pak Fasilitator nantinya. Setelah kita membahas modul 2.2 ya Bu ya, saya ingin membahas lanjutannya tentang pembelajaran sosial emosional. Apakah Ibu Inayah sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional ini? Ya, saya sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional ini terutama untuk kelas saya untuk bisa diceritakan Bu, seperti apa perencanaan yang sudah Ibu Inayah buat? Mungkin detailnya bagaimana, bisa dijelaskan? ya, memang kan pembelajaran sosial emosional ini diajarkan untuk menciptakan kondisi agar anak-anak bisa mengutarakan apa yang dirasa secara jujur, kemudian bisa mengolah emosinya. Nah, saya tertarik menerapkan itu di kelas saya dengan saya akan mulai membuat RPP Bu. Di RPP itu nanti saya sisipkan mungkin 5 kompetensi, dan 5 kompetensi saya usahakan bisa masuk ke dalam pembelajaran saya Ibu. Kemudian saya ingin tertarik dengan metode SETAP Bu. Jadi ya, salah satu metode yang mungkin bisa saya terapkan di kelas saya, mungkin nanti saya sisipkan di tengah-tengah pembelajaran. Nah, sekarang ini saya sudah memikirkan kapan akan saya terapkan, kemudian materi apa yang sangat sesuai Jika disisipkan metode tersebut, ya, itu seperti itu. Mungkin itu adalah metode yang baru, jadi nanti ada perubahan yang signifikan karena ini belum dilaksanakan. Begini Bu, sebelum kita melaksanakan, saya bisa bicara sedikit gitu ya, nanti bisa dicarikan materi yang cocok seperti itu. Nah tadi kan dari materi cocok, kemudian menyisipkan itu tadi, bisa dipersiapkan yang lebih matang agar nanti anak-anak merasa hal tersebut adalah hal yang baru, hal wow, dan nanti setelah melaksanakan kegiatan tersebut atau melakukan metode tersebut ada perubahan. Karena kalau tidak ada persiapan yang matang, mungkin anak-anak kurang merasa wow-nya kurang seperti itu. Tapi kalau nanti Bu Inayah persiapannya sudah matang, kemudian intinya nanti anak-anak bisa merasakan metode tersebut dengan istilahnya meresapi benar-benar, nanti akan ada perubahan yang signifikan, ada wow-nya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, mungkin bisa diterapkan nanti Bu ya. Inayah, kita sudah berada di akhir sesi pendampingan ketiga ini. Bu Inayah, apa hal menarik di pendampingan kali ini Bu Inayah? Iya, hal yang menarik bagi saya Bu, saya suka sekali dengan ketika di tahap refleksi dengan Bu Devi. Jadi di situ saya bisa menyampaikan unek-unek saya, kemudian bagaimana Bu Devi sangat sabar memimpin saya yang kadang sering lupa. Terima kasih sudah mendengarkan pekerjaan tugas-tugasnya.
di LMS itu Bu Devi sangat memberi motivasi kepada saya untuk terus semangat dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Bu ya, jadi jangan gimana ini, pada saya ingatkan itu dia tersinggung ya Bu ya. Saya malah sangat senang sekali Bu, karena memang saya banyak lupanya. Oh, iya. Karena saya itu kalau orang bilang itu tugasnya itu cerewet gitu, nggak apa-apa ya kan, sedikit cerewet gitu. Yang saya suka Bu. Iya Bu, apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Iya, apalagi di tahap refleksi di kegiatan refleksi, saya merasa ini Bu, saya bisa mengungkapkan dari apa yang saya pelajari itu saya ungkapkan, kemudian di situ saya timbul motivasi dalam diri saya. Jadi memang tahap refleksi ini bagi saya sangat mengenal di hidup bagi saya seperti itu Bu. Bu Inaya, kita sudah menyelesaikan pendampingan kali ini. Nah, apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan kali ini? Mungkin untuk perbaikan saya rasa semuanya sudah bagus Bu. Mungkin untuk ini Bu, dari saya sendiri untuk komunikasi kepada teman-teman ketika pendampingan individu agar bisa mengkondisikan kelas saya. Jadi mungkin perbaikannya di saya sendiri mengenai komunikasi saya Bu. Kalau pendampingan dari Bu Devi sudah sangat baik. Sudah. Saya sangat senang sekali Bu dikunjungi di sekolah begitu. Saya itu kalau ke SD-nya Bu Inaya ya, itu jalannya yang saya itu iya Bu, agak sempit. Kalau mau bawa sebenarnya karena jauh pengen bawa mobil, tapi karena jalannya sempit takut nanti nggak bisa jalan, beloknya bingung. Banyak bangunan pagar-pagarnya. Iya, soalnya setelah belok sini kan notok itu Bu, tajam banget nih. Tajamnya beloknya tajam. Kalau bawa mobil saya nggak mahir terus terang. Ya. Bu Inaya, ini sebelum pendampingan keempat saya harus menyampaikan apa yang perlu dipersiapkan oleh Bu Inaya. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama adalah menyusun RPP dengan unsur berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Kemudian RPP yang sudah disusun oleh Ibu Inaya nanti diberikan kepada saya selaku pengajar praktik. Kemudian saya akan memberikan umpan balik. Setelah itu saya serahkan kembali kepada Ibu Inaya, dan Ibu Inaya nanti diharapkan melakukan perbaikan. Nah, seperti itu nih. Dan juga nanti kita perlu menentukan jadwal Bu untuk melakukan observasi pembelajaran dengan Ibu Inaya di kelas. Dan nanti observasinya minimal 2 jam pembelajaran. Nah, nanti bisa koordinasi ya Bu ya, sebelum kita melakukan pendampingan keempat. Kita koordinasi dulu, kita tentukan jadwal agar nanti pendampingan keempat bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, terima kasih atas sukuk-sukuknya hari ini, dan saya mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Semoga kita bisa melaksanakan pendampingan selanjutnya dengan baik. Nah, mungkin setelah ini kita akan lokakarya ke 3 Bu ya. Dipersiapkan ya Bu ya, nanti untuk lokakarya ketiga kita bersenang-senang. Nah, terima kasih Bu Inaya, sampai di sini saya akhiri. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.